biru itu sih saya bawa dari rumah orang tua saya ya teman-teman ya. Nih yang belum sarung ini bekas saya gadis teman-teman. Jadi si bantalnya ini sudah ada sejak saya masih gadis gitu teman-teman, dan masih bertahan sampai dengan saat ini, sampai anak saya berumur sudah 15 tahun. Gak kerasa ya punya anak sudah SMA kelas 2 teman-teman. Wah, sudah tua rupanya saya ya teman-teman ya. Perasaan dulu itu paling muda ya, tapi ternyata sekarang itu paling tua teman-teman. Jadi ya kalau dihitung-hitung umur saya itu sudah 38 tahun teman-teman ya. 2 tahun lagi sudah mau ke 40. Wow, tidak menyangka ya sudah mau ke 44. Perasaan masih 30 gitu ya, ternyata sudah 38. Di tahun ini saya sudah 38 tahun ya teman-teman ya. Alhamdulillah masih panjang umur gitu teman-teman. Semoga teman-teman semua di sini juga yang menonton video vlog Bunda Bunga juga diberikan umur yang panjang ya, serta kesehatan, sehat jasmani dan rohani gitu ya teman-teman ya. Amin. Semoga dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya ya teman-teman ya. Dulu saya pernah sakit ya teman-teman ya. Dulu itu saya pernah ada benjolan di bagian maaf ya payudara gitu. Dulu ya waktu saya masih punya anak satu gitu. Alhamdulillah sih sudah sembuh ya, mudah-mudahan aja sudah sembuh, nggak ada hilang gitu ya teman-teman ya. Karena pada saat itu saya itu periksa ke dokter gitu kan, terus sudah diperiksa itu katanya harus operasi gitu teman-teman. Sedangkan operasinya katanya baru mau menentukan ini tumor ganas atau tumor jinak gitu teman-teman. Pada saat itu ya saya nggak mau ya teman-teman ya, saya takut gitu kan. Ngedengar katanya aja, kata operasinya aja udah serem banget gitu kan. Nah saya cari-cari informasi lah ya, cari-cari informasi gitu. Pada saat itu suami saya ya teman-teman ya mencari informasi bagaimana cara menangani benjolan payudara tapi tanpa operasi itu teman-teman. Nah, alhamdulillah ya ketemu tempatnya di tempat Pak Ustadz itulah ya, ramai sekali gitu. Memang beliau itu dokter, cuma punya kelebihan gitu ya teman-teman ya, makanya dia membuka praktek pengobatan, dan pasiennya itu banyak banget teman-teman, bukan dari daerah setempat aja ya, dari luar daerah banyak teman-teman ya, dari Jakarta, Bandung, Garut, Tasik, pokoknya banyak banget lah, pokoknya dari mulut ke mulut mungkin gitu kan, banyak sekali gitu. Alhamdulillah ya saya juga berapa kali kesana ya. Alhamdulillah gitu sembuh ya teman-teman. Yang pertama kalinya itu sakitnya luar biasa ya, merasakan ada benjolan gitu ya, sakit banget sampai menusuk ke punggung teman-teman ya, rasanya memang luar biasa gitu. Memang dari dokter juga tadinya dikasih antibiotik gitu kan. Setelah itu saya berobat seperti biasa ya, diberi air gitu teman-teman. Alhamdulillah jadi si benjolannya itu hilang teman-teman, lama-lama berangsur hilang gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Cuman pantangannya itu ya sebenarnya nggak boleh makan pecin teman-teman, sasa gitu ya teman-teman ya, nggak boleh katanya kebanyakan gitu. Cuma ya biasa kalau sekarang tuh sudah agak enakan, biasalah gitu ya makan pecin lagi teman-teman. Semoga aja kita terjauh dari segala penyakit yang berbahaya ya teman-teman ya. Itu kan penyakit yang mengerikan sekali gitu kan sebenarnya ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu gitu teman-teman ya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan gitu teman-teman ya. Alhamdulillah juga masih diberi izin untuk sehat kembali gitu sama Allah ya teman-teman. Pokoknya teman-teman semua itu harus menjaga makanan ya teman-teman ya, apalagi zaman sekarang itu banyak banget makanan ini ya, junk food seperti itu ya, makanan siap saji gitu teman-teman, terus yang menggiurkan gitu kan seperti seblak, mie pedas, pokoknya begitu-begitu ya teman-teman ya. Emang pas makan itu enak banget, tapi dampaknya itu bakalan berasa gitu teman-teman. Kalau bisa jangan terlalu seringnya, boleh sih sekali-kali mah, tapi jangan hampir setiap hari gitu ya teman-teman ya. Dan akhir
sebaiknya juga kurangi menyetok seperti makanan siap saji gitu ya teman-teman ya, sebenarnya gitu seharusnya. Karena dulu itu saya sebelum kena benjolan itu sering banget makan bakso teman-teman, baksonya hampir setiap hari gitu ya, bakso mie ayam gitu teman-teman, makan nasi kurang. Kenalah saya ya pengalaman karena penyakit itu. Semoga tidak ada lagi gitu ya teman-teman ya, semoga memang sudah sembuh. Mungkin di antara teman-teman yang menonton video di sini juga ada yang punya pengalaman seperti itu ya teman-teman ya, seperti saya gitu. Tetap semangat ya teman-teman ya, jangan kendor untuk berobat gitu teman-teman. Semangatnya ya, jangan kendor, pokoknya semangat untuk sembuh. Tapi kalau saya itu memang kalau sama minuman-minuman kemasan gitu kurang suka ya teman-teman ya, jadi nggak dikasih kepengen gitu coba-coba minuman kemasan yang aneh-aneh gitu ya. Enggak, kalau saya kalau ke Alfamart Alfamart juga saya belinya air putih teman-teman, karena dulunya kan sudah terbiasa minum air putih ya, waktu diet dulu saya minum air putih ya, air putih mah tapi kan nggak bosan-bosan ya teman-teman ya, nggak kayak makanan. Dulu tuh saya diet TBM teman-teman ya, setahun lama ya teman-teman ya, lumayan gitu kan, setahun lumayan enak ya makanannya teman-teman. Kalau lama-lama gitu bingung gitu mau makan tuh, karena sudah terbiasa makan nasi dulunya ya, tapi setahun itu sudah membiasakan saya memakan protein hewani gitu teman-teman. Cuman pas kesini banyak beloknya ya, saya makannya gitu, jadi saya makan kembali tepung, makan kembali nasi, makan kembali semualah pokoknya yang dilarang sama diet gitu ya, saya makan. Nah balik lagi itu susah teman-teman, jadi udah enak gitu sama makanannya gitu ya, kayak telur gitu, telur doang nggak pakai nasi itu jadinya enak gitu teman-teman kalau setiap hari kan gitu. Karena kemarin itu saya dietnya itu diet ketat 1 tahun teman-teman, dan alhamdulillah turun ya. Ini tuh dapat diet teman-teman, berat badan saya segini tuh, dulunya malah lebih gede lagi, 76 kilo kayaknya saya dulu itu ya. Pas hamil anak kedua itu saya itu beratnya 86 kilo kalau nggak salah. Kebayang ya, gede banget ya badan saya ya teman-teman ya, bajunya aja jadi gumblang-gumblang dulu tuh, tapi sekarang sih sudah mulai naik lagi nih teman-teman. Karena pada saat itu dari 76 saya turun ke 58 teman-teman, 58 kilo. Bayangkan baju yang tadinya ukuran L jadi M teman-teman, terus celana yang ukuran 36 pas 98 itu bisa jadi 30 ya, 30 iya benar nomornya ya. Tapi karena sekarang sudah kembali lagi ke jalur yang salah sudah tidak diet lagi gitu ya teman-teman ya, naik lagi ke 69 kilo. Ini berat badan saya udah 69 kilo teman-teman ya, sudah agak membengkak gitu teman-teman, jadi harus kembali lagi ke jalur aman nih teman-teman nih. Cuman belum ada semangat nih kalau untuk diet lagi, sepertinya saya tidak sanggup gitu ya. Paling saya mau ini aja puasa gitu teman-teman. Jadi kalau puasa itu kan makannya 1 kali pas maghrib aja ya, jadi dapat pahala sambil dapat langsing gitu teman-teman. Niatnya ya tetap karena Allah ya, kalau puasa sih ya pahala gitu, cuma ya bonusnya ya langsing gitu teman-teman. Buka puasanya pun kita nggak makan semua dimakan ya teman-teman ya, jadi saya itu kalau puasa buka puasanya itu menggunakan diet apa tuh namanya, diet kalori gitu ya, lupa saya namanya, yang ditimbang-timbang itu makanannya loh, ada berapa gram gitu, saya makannya. Cuman saya nerapinya makan nasi, karena saya kan sudah bisa hitung kalori ya teman-teman ya, hitung kalori saya nih kebutuhannya berapa sehari gitu kan. Nah saya sudah hitung, jadi saya makannya cuma nasi
ikan itu kan nggak bosen, tapi kalau ikannya doang enak lama-lama gitu, malahan jadi kayak yang mau makan tapi enak nggak mau makan, jadinya nahan lapar gitu. Sebenarnya diet yang sehat itu kan kalau bener itu nggak nahan lapar teman-teman, jadi makan terus, makan normal, cuman di jalur diet tersebut gitu ya, jadi tetap aman timbangan.